Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Faslun fi ghazawatihi. Faslun utawi iki iku fasal suci fi ghazawatihi ing dalam pira-pira perange Kanjeng Nabi. Ghazawat jamak dari ghazwah, artinya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istilah perang itu ada bermacam-macam, ada harb, kemudian ada qital, ada ghazwah. Nah, ghazwah itu istilah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghaza was perang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi kelawan awak dewene Kanjeng Nabi khamsan kelawan 5 wa isyrina lan 20 apane ghazwatan perange. Hadza utawi iki huwa ya iki iku al masyhuru kang masyhur. Qalahu dawuh ing hadza sapa Muhammad bin Ishaq
wa Abu Ma'syarin wa Musa bin Uqbah wa ghairuhum lan liyane Muhammad bin Ishaq wa Abu Ma'syar wa Musa. Wa qila lan ten ucapaken ghaza wis perang sapa Kanjeng Nabi sabaan kelawan 7 wa isyrina lan 20. Wal bu'utsulan utawi ngirim pasukan perang wasaraya lan yo pasukan perang iku khamsuna 50 wa aunahuha uta padane bu'us wasaraya walam yuqatil lan ora perang sapa Kanjeng Nabi illa fitis'in kejaba ing dalem 9 Badrin rupane perang Badr wa Uhudin lan perang Uhud wal Khandaqi lan perang Khandaq wa Bani Quraidah lan perang Bani Quraidah wal Mustaliqi lan perang Banil Mustaliq wa Khaybar lan perang Khaybar wa Fathi Makkah lan Fathi Makkah wa Hunainin lan perang Hunain wa Taif lan perang Taif. Wa qad qila lan teman-teman wis den ucapaken innahu satemene Kanjeng Nabi iku qatala perang sapa Kanjeng Nabi biwadil qura ing dalam perang Wadil Qura wa fil ghabati lan ing dalam perang Al-Ghabah wa Banin Nadir lan perang Banin Nadir. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita membahas tentang masalah perang-perang yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa dalam Islam itu memang ada perang. Nah, dalam semua dunia itu ada perang, bukan hanya di dunia Islam, tetapi di dunia manapun, di dunia Barat ataupun di mana saja di belahan dunia ini, di saat-saat tertentu itu diperlukan adanya sebuah peperangan. Dan ini juga ada dalam Islam, peperangan itu. Hanya saja peperangan dalam Islam berbeda dalam peperangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok manusia lain. Kalau kelompok manusia lain seperti peperangan yang ada di Eropa dan semacamnya, tujuannya adalah untuk duniawi, untuk memperoleh harta, untuk memperoleh kekuasaan, untuk meluaskan wilayah, sekedar itu yang mereka inginkan dari peperangan tersebut. Berbeda halnya dengan perang di dalam Islam. Kalau perang dalam Islam itu adalah untuk menyebarkan rahmah, yaitu untuk menyebarkan Islam, untuk menghilangkan fitnah, untuk menghilangkan kesyirikan dan kekufuran, dan memasukkan orang ke dalam agama Islam. Itu tujuan perang dalam Islam, dalam rangka untuk menyampaikan rahmah Islam ke sebanyak mungkin manusia. Itu tujuan perang dalam Islam. Bukan tujuannya semata-mata kekuasaan, bukan tujuannya itu untuk memperoleh harta kekayaan, kekuasaan, tetapi untuk menghilangkan fitnah, kesyirikan, kekufuran, dan menggantinya dengan rahmat Islam. Itu tujuan perang di dalam Islam. Nah, maka tertolaklah pendapat sebagian orang yang mengatakan dalam Islam itu tidak ada perang. Nah, nyata perang dalam Islam itu ada perintahnya dalam Al-Quran, ada perintahnya dalam hadis, dan juga ada faktanya dalam sejarah Islam, baik itu di masa Rasulullah maupun di masa para al-khulafa ar-rasyidin, maupun di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Peperangan-peperangan itu ada, dan tujuannya adalah untuk menghilangkan kekufuran dan kesyirikan di dunia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang di masa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau masih berada di Makkah.
perang belum ada. Dan memang umat Islam belum diizinkan untuk berperang. Nah, umat Islam belum diizinkan berperang meskipun Nabi dan para sahabat ketika itu disakiti terus-menerus, disiksa terus-menerus, dicaci maki terus-menerus, tidak henti-hentinya, bahkan pernah umat Islam itu diboikot sehingga mereka kesulitan untuk mencari makanan, kebutuhan yang mereka butuhkan sehari-hari. Pernah dilakukan seperti itu, tetapi tidak ada izin untuk berperang di saat itu, tidak ada perintah untuk berperang di saat itu. Yang ada adalah perintah untuk memaafkan mereka, sehingga praktis tidak ada satupun peperangan antara orang Islam dengan non-Muslim, dengan orang kafir di periode Makkah. Sehingga berlaku ketika itu ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam ketika masih periode Makkah. Tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka ayat ini mansukhah. Menurut sebagian ulama, ayat ini dinasakh. Ayat ini dihapus hukumnya. Ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ini, itu dinasakh hukumnya, diganti dengan ayatul qital. Dinasakh dengan ayatul qital, yaitu ayat-ayat yang memberikan izin kepada umat Islam untuk berperang. Jadi kita mengenal ada istilah an-nasikhu wal mansukh. Ada ayat-ayat tertentu itu yang hukumnya itu dihapus, digantikan dengan hukum yang berikutnya, meskipun ayatnya itu masih ada di dalam Al-Quran. Nah, setelah sebuah ayat itu mansukhah, telah dihapus hukumnya, maka ya tidak bisa lagi ayat tersebut dijadikan sebagai hujjah. Ayatnya jika kita baca berpahala, tetapi hukum dari yang dicakup atau yang ada dalam ayat itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tidak bisa sekarang misalnya dengan alasan kebebasan orang masuk ke dalam agama, seseorang kemudian mengatakan bahwa dalilnya la ikraha fid din. Tidak bisa. Kenapa? Karena ayat itu mansukhah menurut sebagian ulama dengan ayatul qital. Karena perang itu pemaksaan apa enggak? Ketika seseorang enggak mau masuk Islam, kemudian diperangi, itu adalah sebuah pemaksaan pemaksaan yang paling kuat ya, karena kalau enggak akan dibunuh. Itu peperangan dan itu diizinkan dalam Islam setelah periode Al-Madinah Al-Munawwarah. Artinya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Nggak ada suara. Nggak ada suara. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat la ikraha fid din itu mansukhah, dinasakh dengan ayatul qital. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diberikan izin umat Islam untuk memerangi, pertama-tama memerangi mereka yang memerangi umat Islam. Baru kemudian umat Islam itu diperintahkan untuk memerangi
orang-orang yang tidak memerangi umat Islam. Jadi pertama-tama umat Islam diberikan izin untuk memerangi mereka yang memerangi umat Islam. Baru tahapan berikutnya, umat Islam diberikan izin untuk memerangi mereka yang berada, orang-orang kafir yang berada di sekitar Al-Madinah Al-Munawwarah. Baru kemudian umat Islam diberikan izin untuk memerangi orang kafir dimanapun mereka berada. Dalam rangka hatta la takuna fitnah, dalam rangka untuk menghilangkan fitnah, kesyirikan dan kekufuran di muka bumi ini. Nah, bukan dengan tujuan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ini menunjukkan bahwa dalam Islam ada perang yang disebut dengan perang defensif, yaitu perang untuk membela diri ketika diserang oleh orang kafir, dan ada perang ofensif, yaitu perang yang umat Islam dalam hal ini aktif. Umat Islam menyerang terlebih dahulu meskipun tidak diserang. Dan nanti peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi yang akan kita sebut itu menunjukkan hal tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita baca dalam kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perang sebanyak 25 kali. Ini menurut pendapat yang masyhur. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq, Abu Ma'syar, dan Musa ibnu Uqbah, serta lainnya. Menurut pendapat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang sebanyak 27 kali. Jadi ada yang mengatakan 25 kali, ada yang mengatakan 27 kali. Tetapi yang masyhur adalah 25 kali. Hadirin rahimakumullah, wal bu'utsu was-saraya khamsuna aw nahwuha. Kalau ghazwah tadi telah kita sampaikan adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada di tengah-tengah tentara umat Islam. Ini yang disebut dengan ghazwah. Sedangkan al-bu'uts was-saraya itu adalah peperangan yang Nabi nggak ada di situ. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan untuk berperang dengan dipimpin oleh salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, dan Nabi tidak ikut dalam peperangan itu. Itu namanya al-bu'uts was-saraya. Nah, itu sama. Bu'uts dan saraya maknanya sama. Disebut as-saraya karena biasanya, atau sariyah itu jamak dari saraya, jamak dari sariyah, itu karena biasanya pasukan itu diberangkatkan, dikirimkan di waktu malam, sehingga disebut as-saraya. Nah, yang seperti itu jumlahnya ada 50 kali. Yang Nabi langsung ada di tengah-tengah umat Islam, memimpin umat Islam dalam perang, ada 25 kali. Sementara yang Nabi mengirimkan pasukan untuk berperang, itu ada berapa? 50 kali. Ini rinciannya, meskipun dalam hal ini tentu saja ada khilaf juga, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hitungannya. Kenapa terjadi khilaf? Karena sebagian ada penamaan yang berbeda. Jadi ada satu peperangan disebut dengan beberapa nama, sehingga disangka itu 2 atau 3 perang, padahal itu adalah nama dari satu buah peperangan. Bisa terjadi seperti itu, sehingga memunculkan ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jumlah angka dari perang, baik itu ghazwah maupun al-bu'uts was-saraya.
Walam yuqatil illa fitis'ain. Sekarang disebutkan 9 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perang Badr. Perang Badr al-Kubra. Perang Badr al-Kubra. Karena sebelumnya itu terjadi perang Badr as-Sughra. Perang Badr al-Kubra terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dan umat Islam ketika itu sedang berpuasa karena terjadi di bulan Ramadan. Dalam perang Badr al-Kubra ini, Badr itu nama daerah di antara Makkah dan Al-Madinah. Dalam perang Badr ini umat Islam mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Meskipun ketika itu umat Islam kalah jumlah dibandingkan dengan orang-orang kafir. Nah, umat Islam ketika itu jumlahnya 313 orang, sementara orang kafir itu mendekati 1000. Sebagian mengatakan 950 tentara berbanding dengan 313 tentara. Dari sisi persenjataan dan perlengkapan, mereka juga orang-orang kafir itu lebih dibandingkan dengan umat Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong umat Islam sehingga mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Orang kafir dengan jumlah yang begitu besar, mereka kocar-kacir, banyak sekali di antara mereka yang terbunuh, bahkan tokoh-tokoh besar orang musyrik Quraisy itu terbunuh dalam perang Badr. Nah, ini perang ini di mana umat Islam mendapatkan kemenangan, menambah semangat dari umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong umat Islam, sehingga mendapatkan kemenangan yang begitu gemilang dan menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu menjadi dendam. Mereka sangat benci, bertambah benci dan bertambah dendam terhadap umat Islam, sehingga merancang peperangan berikutnya dengan membawa bala tentara yang lebih besar. Ya, sehingga terjadilah kemudian perang yang kedua, wa Uhudin, perang Uhud. Ini juga peperangan di antara umat Islam yang ada di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy dari Makkah. Nah, terjadilah perang Uhud, dinamakan Uhud karena terjadi di daerah Uhud, yang di sana ada gunung yang mulia namanya Gunung Uhud. Dalam perang Uhud, di sini umat Islam juga meraih kemenangan. Tidak mengalami kekalahan sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Karena semua peperangan yang diikuti oleh Nabi, semuanya menang, nggak ada yang kalah. Nah, semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kemenangan. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa rambut Nabi ada beserta Sayyidina Khalid bin Walid, itu saja menjadikan setiap peperangan yang diikuti oleh beliau itu mendapatkan kemenangan. Bagaimana jika Nabi sendiri yang hadir dalam peperangan itu? Nah, diriwayatkan bahwa dalam suatu perang besar, Khalid bin Walid itu kehilangan pecinya. Beliau mencari-carinya di tengah-tengah perang berkecamuk. Nah, ternyata apa? Kenapa beliau mencari-carinya? Beliau memberikan perhatian terhadap pecinya itu, padahal perang sedang berkecamuk, karena di dalam peci itu diselipkan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan dengan barokah rambut Nabi ada di peci beliau, beliau tidak pernah kalah dalam sebuah peperangan. Lalu bagaimana jika sebuah peperangan Nabi ada di situ? Seperti halnya dalam perang Uhud.
umat Islam juga mendapatkan kemenangan. Hanya saja kemenangannya tidak seperti dalam perang Badar. Kemenangannya bukan kemenangan besar karena ada 70 umat Islam, tentara Islam yang mati syahid dalam peperangan itu. Termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi yang paling beliau cintai, seorang yang pemberani, itu juga wafat dalam perang Uhud itu. Beliau yang kemudian disebut sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Mereka yang gugur dalam perang Uhud kemudian dimakamkan di Uhud. Sekarang kita masih bisa menziarainya. Kalau kita ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kita bisa berziarah ke makam Uhud. Di sana dimakamkan para syuhada Uhud, termasuk di makam Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib. Yang di sana juga mujarrab, kalau berdoa di sana insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab dari banyaknya korban, banyaknya para sahabat yang syahid dalam peperangan itu adalah karena sebagian dari tentara umat Islam itu tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tatawu. Karena itu tatawu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan itu sangat diperlukan untuk kuatnya suatu komunitas, suatu organisasi tersebut. Kalau nggak ada tatawu, 2 orang nggak ada tatawu, hancur. 10 orang nggak ada tatawu, lemah, nggak akan memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi jika dalam sebuah komunitas, kelompok ada tatawu di antara anggotanya, maka akan melahirkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itulah maka diperlukan tatawu dalam segala hal. Tatawu itu artinya apa? Saling taat kepada yang lain, menganggap bahwa pendapat orang lain itu yang lebih baik dari pendapat kita dan mau menerima, tidak sombong, tidak mengedepankan pendapat kita dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tatawu. Bentuk-bentuk dalam tatawu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud itu menempatkan sebagian bala tentara umat Islam itu di lereng Uhud. Mereka adalah pasukan pemanah agar mereka siaga di sana. Dan mereka sudah diberikan pesan oleh Nabi agar tidak meninggalkan tempat sebelum mendapatkan instruksi perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Di saat terlihat orang-orang kafir sudah bercerai-berai, mereka sudah kalang kabut mau kalah, ternyata mereka yang diperintahkan oleh Nabi siaga di lereng Uhud, mereka lupa atau mereka sengaja tidak mengikuti apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meninggalkan tempat karena melihat harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Mereka mengira umat Islam sudah mendapatkan kemenangan, sehingga mereka turun dari posisinya, dan posisi itu kemudian diambil alih. Yang ketika itu orang kafir masih dipimpin oleh Khalid ibnul Walid yang belum masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kondisinya kemudian berbalik, umat Islam menjadi kalang kabut karena taktik tersebut. Dan
menimbulkan banyak korban di kalangan umat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sempat terluka. Beliau dalam perang Uhud. Hadirin rahimakumullah, tetapi kemudian umat Islam bisa mendapatkan kemenangannya kembali dan orang kafir bisa dikalahkan. Kemenangan ini tidak sebesar kemenangan dalam perang Badar. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan. Perang berikutnya adalah wal Khandaq, perang Khandaq. Khandaq ini semacam parit. Khandaq, perang Khandaq ini disebut juga dengan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Kenapa disebut Ahzab? Karena orang kafir bersatu ketika itu. Jadi orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mereka mengkhianati umat Islam, perjanjiannya dengan umat Islam, mereka menghimpun kekuatan dengan mengajak orang-orang kafir dari Qabailul Arab, dari kabilah-kabilah Arab itu diajak untuk bersama-sama menghancurkan umat Islam di Madinah. Sehingga kekuatan mereka ini sangat besar sekali. Umat Islam jumlahnya sedikit, sementara orang-orang Yahudi Bani Nadir yang kemudian membuat sekutu, istilahnya kalau sekarang membuat sekutu dari kabilah-kabilah Arab bergabung menjadi satu untuk menghancurkan umat Islam yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jumlah tentara yang datang ketika itu sekitar atau sebagian mengatakan sampai 4.000 pasukan, 4.000 tentara yang mengepung Al-Madinah Al-Munawwarah mau menyerang umat Islam. Tetapi ketika umat Islam mendengar hal tersebut, kemudian umat Islam membuat benteng pertahanan, yaitu berupa membuat khandaq, semacam parit di luar kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dibuat khandaq agar orang-orang kafir yang datang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam Al-Madinah Al-Munawwarah karena jumlahnya yang sangat besar, yang apabila dihadapi secara zahir, dihadapi langsung dalam peperangan, itu bisa membahayakan umat Islam secara zahirnya. Sehingga kemudian dibuatlah khandaq, yaitu semacam parit besar yang menjadikan orang luar, orang-orang kafir itu nggak bisa masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga orang-orang kafir ini mereka membuat kemah-kemah di luar Al-Madinah Al-Munawwarah untuk mencari cara bisa masuk ke dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai berhari-hari mereka melakukan itu dan umat Islam di dalam sudah mulai kehabisan stok makanan, minuman dan seterusnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala memunculkan rasa takut di dalam hati orang-orang kafir, termasuk para tokoh-tokohnya, dan berhembus angin kencang yang sangat dingin yang menjadikan mereka berlarian tanpa ada peperangan. Jadi mereka lari dengan sendirinya meskipun tidak ada peperangan, karena mereka dalam hatinya penuh dengan rasa ketakutan, karena juga diantaranya berhembus angin yang sangat kencang yang dingin pada diri mereka sehingga mereka ketakutan. Ini namanya perang Khandaq atau perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb karena terdiri dari hizb, kelompok-kelompok yang bersekutu menjadi satu, sepakat untuk menyerang umat Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang berikutnya adalah Bani Quraidah, perang Bani Quraidah.
Perang Bani Quraidah ini juga peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Perlu kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di sana ketika itu sudah banyak yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Tetapi juga masih banyak orang-orang dari kalangan Yahudi. Ada bani-bani dari kalangan Yahudi yang ada tinggal di Madinah, seperti Bani Nadir, Bani Al-Khajraj, kemudian Bani Quraidah. Itu orang-orang Yahudi yang masih ada di sana, tinggal di sana. Ketika itu umat Islam belum kuat, karena masih awal-awal umat Islam belum kuat. Sehingga umat Islam kemudian membuat perjanjian damai dengan mereka. Tidak melakukan peperangan dengan orang-orang Yahudi yang ada di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Membuat perjanjian-perjanjian damai dengan kesepakatan-kesepakatan, poin-poin kesepakatan di antara mereka. Tetapi ternyata dalam perjalanannya kemudian banyak orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian itu, yang mengingkari perjanjian tersebut, sehingga terjadilah beberapa peperangan seperti tadi. Orang-orang Yahudi dari Bani Nadir malah dia mengumpulkan orang-orang kafir untuk memerangi umat Islam di Madinah. Kemudian juga ada orang Yahudi dari Bani Nadir yang kemudian mengingkari kesepakatan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, sehingga terjadilah kemudian peperangan dan orang Bani Quraidah kalah, sehingga mereka kemudian tunduk dalam kekuasaan umat Islam. Kemudian wal Mustalik, Al-Mustalik artinya perang Banil Mustalik. Perang Banil Mustalik ini adalah salah satu perang yang menjadi dalil bagi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya perang ofensif, perang yang umat Islam memiliki inisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan ini dilakukan dalam perang Banil Mustalik. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa dalam perang Banil Mustalik umat Islam itu tiba-tiba menyerang kepada Banil Mustalik dalam keadaan orang-orang kafir dari Banil Mustalik itu belum siap untuk berperang. Sehingga digambarkan mereka masih melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka masih melakukan aktivitas sehari-hari, apakah mengembala, apakah mereka di ladang-ladang mereka belum di pasar, mereka belum siap untuk berperang. Tapi tiba-tiba Nabi bersama pasukan para sahabat itu tiba-tiba menyerang mereka dalam keadaan disebut dalam hadis wahum gharun. Mereka nggak siap untuk berperang, sedang lalai, tidak siap untuk menghadapi tentara umat Islam. Tanpa diberitahu. Pada umumnya diberitahu terlebih dahulu, tetapi di sini tidak diberitahu bahwa mereka akan diserang. Namun mereka sudah mendengar dakwah Islam, balaghathu da'watul Islam. Mereka sudah mendengar dakwah Islam, tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka tanpa diberitahu diserang dalam perang Banil Mustalik. Tentu saja mereka kalah. Mereka siap pun mereka akan kalah, apalagi mereka tidak siap untuk berperang, maka mereka orang-orang kafir itu kalah dalam perang Banil Mustalik. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah perang Khaybar. Perang Khaybar ini juga perang umat Islam dengan orang-orang Yahudi, tetapi bukan orang Yahudi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang ada di daerah Khaybar. Khaybar itu nama
daerah di luar Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Khaybar ini orang-orang Yahudi di sana itu cukup kuat. Cukup kuat. Kota Khaybar itu memiliki benteng-benteng yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga menjadikan umat Islam itu sulit untuk menyerang Khaybar seperti halnya yang lain-lainnya karena banyak benteng yang ada di sana. Sehingga peperangan Khaybar itu membutuhkan beberapa hari untuk kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan. Beda dengan perang Badar yang hanya sehari, perang Uhud hanya sehari. Tetapi dalam perang Khaybar itu umat Islam membutuhkan waktu beberapa hari untuk kemudian bisa menembus benteng-benteng di Khaybar dan mengalahkan orang-orang Yahudi menguasai daerah Khaybar. Kemudian yang berikutnya Fathi Makkah. Fathi Makkah ini tidak terjadi peperangan fisik persenjataan ketika Nabi, tapi sebelumnya terjadi beberapa insiden perang fisik, tetapi di saat Nabi masuk ke Makkah itu tanpa ada peperangan. Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Makkah 10 tahun, beliau kembali ke Makkah dan tidak sampai 10 tahun ya, karena ini terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Pada tahun 8 Hijriyah beliau kembali bisa menguasai Makkah, dan para sahabat dari kaum muhajirin bisa kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah, meskipun mereka kemudian tidak semuanya kembali dan tinggal di Makkah, tetap berada di Al-Madinah Al-Munawwarah seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Fathu Makkah ini kemenangan besar, sehingga disebut Fathu Makkah ini dengan Al-Fathul Azim. Al-Fathu Al-Azim, yaitu penaklukan besar, karena beliau berhasil untuk menaklukkan Makkah Al-Mukarramah, yang mana Makkah Al-Mukarramah ini adalah tanah haram yang pertama. Di situ ada Al-Masjid Al-Haram, di situ ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Qiblatul Muslimin. Yang sebelumnya itu dikuasai oleh orang-orang musyrik Makkah. Orang-orang musyrik yang ada di Makkah, mereka meletakkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya ratusan. Sebagian mengatakan sampai 360 berhala diletakkan di sekitar Ka'bah. Ketika Fathu Makkah, semua berhala-berhala itu dihancurkan oleh para sahabat. Kebenaran sudah datang. Dan dihancurkan kesyirikan dan kekufuran yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Orang pun kemudian berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang pada berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam karena ini Al-Fathul Azim, penaklukan yang besar, menjadikan orang berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam. Meskipun motifnya mereka masuk ke dalam agama Islam itu beda-beda. Di antara mereka memang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga secara sukarela mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi ada juga di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam hanya mengikuti tren saja. Trennya sekarang sudah Islam, maka mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau dulu trennya nyembah berhala, mereka juga nyembah berhala. Sekarang trennya Islam, maka mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam agama Islam untuk menghindari penerapan hukum Islam pada diri mereka. Karena jika ada
orang kafir hidup di daerah Islam, di negara Islam, maka konsekuensinya diantaranya dia harus membayar jizyah. Kalau enggak mereka akan dibunuh. Mereka harus membayar jizyah setiap tahun. Mereka enggak mau diberlakukan hukum Islam itu pada diri mereka, maka secara zahir mereka memperlihatkan bahwa mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Yang terakhir, ada yang keempat, mereka yang berpura-pura masuk ke dalam agama Islam. Mereka para tokoh pembenci Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam agama Islam, berpura-pura menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dalam rangka untuk mencari celah, mencari cara menghancurkan Islam dari dalam. Nah, mereka senantiasa berusaha sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusaha untuk berusaha untuk merusak Islam. Tetapi mereka tidak pernah berhasil di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kenapa? Karena Nabi masih hidup dan wahyu masih turun. Seperti dalam kejadian hadisul ifki, di mana orang-orang ini, orang-orang munafik menyebarkan berita bohong, mengatakan tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh telah berzina. Tetapi ayat Al-Quran kemudian turun membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari segala tuduhan tersebut. Demikian juga di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Umar, mereka tidak berhasil. Hanya setelah masa pertengahan pemerintahan Sayyidina Utsman, mereka mendapatkan momentum untuk menyebarkan fitnah dan merusak Islam, sehingga terjadilah kemudian peperangan di antara umat Islam. Semakin besar perselisihan di antara umat Islam di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadilah perang-perang di antara umat Islam sendiri, di mana ratusan ribu umat Islam menjadi korban dalam peperangan di antara umat Islam itu sendiri. Itu semuanya adalah ulah dari orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Maka harus diwaspadai orang-orang munafik ini. Wa Hunain wa Ta'if. Kemudian perang Hunain, perang Ta'if itu juga dinamakan dengan namanya, dengan nama daerahnya. Ini terjadi setelah Fathu Makkah, perang Hunain, perang Ta'if. Ta'if itu daerah dekat dari Makkah. Kemudian waqad qila innahu qatala biwadil qura, dan juga dikatakan menurut sebagian pendapat bahwa beliau juga ikut perang dalam perang Wadil Qura, dan juga ikut perang dalam perang Al-Ghabah, dan juga ikut perang dalam perang Bani Nadir. Ini pendapat lain. Pendapat yang pertama tadi itu dalam 9 peperangan, Badr, Uhud, Khandaq, Bani Quraidah, Al-Mustalik, kemudian Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan Ta'if, 9 peperangan. Dalam pendapat yang lain ditambahkan 3 peperangan lagi, yaitu Wadil Qura, perang Ghabah, dan perang Bani Nadir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.